Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Hari-hari ini tidak takut akan tanah, rasa sakit, penderitaan, atau bahkan anak-anak muda yang tidak takut mati. Di dunia ini, mereka belum melayani siapapun. Tetapi hanya untuk Zhu Hengyu, mereka dengan tulus diyakinkan. Bagaimanapun, sebagai seorang pengemis, Zhu Hengyu melakukan apa yang tidak mereka lakukan. Bukan saja dia gagal, dia bahkan berani bahkan tidak memikirkannya. Hanya di bagian bawah masyarakat. Hanya mereka sebagai pengemis. Baru kemudian saya mengerti betapa sulitnya Zhu Hengyu untuk mencapai tahap ini hari ini. Di hadapan kicauan Zhu Hengyu, semua remaja sedikit membeku, bersikap sopan dan santun, berlutut di tanah dengan meyakinkan, dan memberi penghormatan. Melihat adegan ini, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit terkejut. Dia tidak berharap bahwa kelompok orang-orang nakal ini akan benar-benar mau berlutut di tanah dan memberi penghormatan kepadanya. Meskipun Zhu Hengyu tidak terlalu menghargai kemunafikan ini. Alasan dia ingin semua orang tunduk hanya untuk menekan kesombongan mereka. Untuk meletakkan fondasi yang baik untuk pertukaran berikutnya. Ketika Zhu Hengyu ingin datang, orang-orang ini pasti menunda-nunda, dengan enggan. Sekali begitu, Zhu Hengyu akan langsung melepaskan paksaan dari alam iblis, dan langsung menekan semua orang yang sombong dan rendah diri ini ke tanah. Apakah kamu tidak menyembah? Lalu aku memegang kepalamu, aku harus menyembah jika aku tidak menyembah. Ini menggunakan kekuatan dan kekuatan untuk membuat mereka mengerti apa yang mulia dari yang kuat. Tapi jelas, apa yang dibayangkan Zhu Hengyu tidak pernah terjadi. Dia tidak bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Orang-orang menundukkan lutut, apa yang Anda lakukan untuk menekan orang lain? Oke, ayo bangun. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, hampir 100 orang muda berdiri satu demi satu. Setelah berdiri tegak, hampir 100 remaja semuanya memandang Zhu Hengyu dengan mata cerah. Untuk hampir 100 remaja ini, Zhu Hengyu adalah orang yang paling dikagumi dan dikagumi di dunia ini. Bahkan Kaisar Setan Xuan Bing, yang terkenal sepanjang waktu, tidak dapat dibandingkan dengan salah satu rambut Zhu Hengyu. Kaisar Setan Xuan Bing, apakah itu reputasi, kontribusi, atau kekuatan, pengaruh? Ini 1000 kali lebih tinggi dari iblis-iblis Kaisar saat ini. Tetapi di mata domba-domba iblis muda ini, meskipun Xuan Bing Setan Kaisar Qin Sheng memang kuat, itu memang bullis. Namun, ia juga memanfaatkan kekuatan dan sumber daya keluarga Qin untuk bangkit selangkah demi selangkah. Jika semua kekuatan dan sumber daya itu diambil, lemparkan dia ke jalan dan jadikan dia pengemis. Mustahil baginya untuk bangkit. Seorang pengemis yang tidak mampu makan bahkan jika dia tidak bisa bertahan hidup. Ingin bangkit jauh-jauh ke langit dan menjadi master magis. Kesulitannya bukanlah berlebihan. Jangan bicara tentang si penyihir. Sudah menjadi impian sebagian besar pengemis untuk mendapatkan sejumlah uang untuk menjadi warga sipil yang kaya dan untuk memastikan bahwa ia tidak mati kelaparan. Jika Anda dapat menikahi istri lain dan memiliki anak, maka Anda akan puas dalam hidup ini, dan tidak akan ada pemborosan lainnya. Bahkan dengan keinginan sekecil itu, berapa banyak orang yang bisa menyadarinya? Zhu Hengyu melihat sekeliling selama seminggu dan berkata dengan acuh tak acuh, sepertinya, apakah Anda semua mengenal saya? Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, semua remaja tampak bersemangat. Tahu, tentu saja saya bertemu. Pulau Bayang, Pulau Gembala, Pulau Kambing, ketiga kepulauan ini, berada di tangan Zhu Dachang, Gao Pengyi, dan Jian He. Tanpa Zhu Hengyu, tidak akan ada mereka hari ini. Di mana mereka tidak tahu pentingnya publisitas. Hampir dari saat mereka menjabat, mereka mulai hype dan mengemas Zhu Hengyu. Terutama kepulauan domba di bawah kendali Moyang Jianzong, yang merupakan kepulauan domba luar di antara penduduk setempat. Di sini, tapi base camp Zhu Hengyu. Dalam 10 tahun terakhir, Zhu Xiaomei, Zheng Xiaoyu, dan Gao Pengyi, Jian He, dan Zhu Dachang telah bekerja bersama untuk memerintah daerah ini. Prestasi Zhu Hengyu yang terkenal telah diketahui semua orang yang telah dipublikasikan. Lagi pula, reputasi Zhu Hengyu yang lebih terkenal adalah posisinya semakin stabil di pulau terluar Moyang. Ketika semua orang mengelola, semakin sedikit resistensi. Bisa dikatakan, Zhu Hengyu dan 5 mitranya adalah komunitas yang menarik. Itu dapat digambarkan sebagai mulia dan mulia. Dengan publisitas bertahun-tahun, pria tua yang akan mati ketika dia berusia 3 tahun, tidak mengenal Zhu Hengyu. Selain itu, semua orang dapat berbicara tentang prestasi hebat Zhu Hengyu, seperti beberapa harta keluarga. Para pengemis ini yang telah berada di jalan sepanjang tahun dan memiliki informasi paling banyak informasi, bagaimana mungkin mereka tidak tahu? Melihat semua orang mengangguk dalam diam, Zhu Hengyu tidak bisa menahan tawa. Perlahan berdiri, Zhu Hengyu mengambil langkah dan berjalan bolak-balik.
Sepanjang jalan, Zhu Hengyu berkata, karena semua orang mengenal saya, maka saya tidak perlu memperkenalkan diri lagi. Latar belakang dan pengalamanku, seperti semua orang di sini, adalah anak yatim di jalanan, pengemis yang mencari nafkah dengan mengemis. Di antara kata-kata itu, Zhu Hengyu berhenti dengan keras, berbalik, dan menatap hampir 100 remaja di depannya. Menurut aturan Tao, Zhu Hengyu tidak meninggalkan kelas ini. Meskipun dia tidak lagi menginginkan makanan, dia masih berada di lingkaran ini. Bahkan jika suatu hari, Zhu Hengyu menjadi kaisar, maka ia juga seorang kaisar pengemis. Siapapun dapat mengubah apapun. Bahkan namanya bisa diubah. Satu-satunya hal yang tidak dapat diubah adalah asalnya. Asal-usul Zhu Hengyu memang pengemis, yang tidak palsu. Melihat lebih dalam pada hampir 100 remaja di depannya, Zhu Hengyu tahu bahwa jika dia ingin menaklukkan mereka, dia harus mengikuti aturan Tao. Selain itu, metode lain sulit untuk bekerja dalam waktu singkat. Berpikir tentang itu, Zhu Hengyu mengulurkan tangan dan menunjuk ke bumi di bawah kakinya. Apakah Anda tahu, siapa yang memiliki situs di bawah kaki Anda sekarang? Situs ini, siapa peduli? Dengarkan nada dan kata-kata Zhu Hengyu yang familiar. Tiba-tiba, mata semua remaja menyala. Sihir macam apa ini? Bukankah ini saudara laki-laki tertua? Melihat cara mata semua remaja bersinar, Zhu Hengyu berkata dengan datar, dalam 3 tahun ke depan Anda semua harus tinggal di situs saya, jadi. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, semua remaja bingung. Apa maksudmu? Menilai dari kata-kata Zhu Hengyu, dia tampaknya berencana untuk menggantikannya. Namun, akankah generasi ahli sihir mengambil bajingan kecil mereka dan bajingan di mata mereka? Selama Zhu Hengyu membuka mulutnya dan mengatakan sesuatu, semua pejabat tinggi dan anak-anak dari keluarga kaya di Kepulauan Sanyang akan segera datang. Menangis dan berteriak, memohon kakek untuk menuntut nenek ingin bergabung dengan Zhu Hengyu. Menjadi prajurit pribadi Zhu Hengyu, pengawal kekaisaran. Seperti bajingan kecil seperti mereka bahkan berpikir bahwa Zhu Hengyu menaikkan sepatu, mereka harus berpikir mereka memiliki jari yang tebal. Zhu Hengyu mengerutkan kening saat dia melihat semua remaja dengan linglung. Dengan dengusan dingin, Zhu Hengyu berkata, kamu memakanku, hidupkan aku, dan masih mengemis di situs saya, tetapi apakah kamu menolak untuk menyembah kakak laki-laki saya? Semua remaja tiba-tiba membuka mulut mereka. Mereka mendengarnya dengan benar. Zhu Hengyu benar-benar, apakah menerima mereka sebagai adik laki-laki? Mereka adalah seorang gangster, di mana-mana di jalan untuk makanan. Apakah ada kesempatan untuk memenuhi syarat untuk menyembah saudara lelaki setan yang tampan? Anda tahu, kakak ini tidak berteriak sia-sia. Jika seseorang menindas mereka bukan lawan. Dimungkinkan untuk keluar dari nama kakak laki-laki untuk menghalangi pihak lain. Jika pihak lain masih menolak untuk berhenti, mereka bahkan dapat meminta kakak lelaki itu untuk melakukan keadilan bagi mereka. Suatu kali saya menyembah Zhu Hengyu sebagai saudara laki-laki tertua. Kemudian mereka benar-benar menjadi adik Zhu Hengyu. Zhu Hengyu tidak hanya harus memakainya, tetapi untuk mencari nafkah bagi mereka. Juga lindungi mereka dan lakukan keadilan untuk mereka. Tampak semua remaja tercengang. Zhu Hengyu tersenyum dingin dan berkata dengan acuh tak acuh. Meskipun saat ini, Zhu Hengyu telah menjadi setan klan iblis domba Anda yang tampan. Tapi dia tidak pernah berubah dalam hatinya. Bagaimanapun, asalnya tidak dapat diubah, juga tidak dapat diubah. Dia datang dari jalan. Gangster jalanan dan pengemis adalah saudara kandungnya. Apakah mereka mengenalinya atau tidak, ini adalah fakta dan tidak dapat diubah. Sebaliknya berbicara, jika anak-anak dari keluarga yang kuat dipanggil saudara lelaki dan lelaki untuk Zhu Hengyu tidak akan menerimanya. Semua orang bukan orang dalam lingkaran sama sekali, kakak ini, Anda tidak bisa menyebutnya. Tetapi bagi para pengemis dan pengganggu di jalan, apakah Zhu Hengyu mengakuinya atau tidak, dia adalah kakak laki-laki mereka. Tidak peduli langkah apa yang diambil Zhu Hengyu. Tidak peduli seberapa tinggi kekuatan dan status Zhu Hengyu. Di depan para pengemis dan bajingan ini, dia akan selalu menjadi jenis mereka. Meskipun, memang ada beberapa orang yang telah melupakan akarnya di dunia ini. Begitu Fei Huang Tengda, tidak lagi mengabaikan saudara-saudara itu. Tapi jelas, Zhu Hengyu bukan orang seperti itu. Belum lagi bahwa dia hanya seorang iblis yang tampan sekarang. Bahkan suatu hari, dia menjadi iblis kaisar. Masih saudara laki-laki pengemis dan gangster ini. Mendengarkan pengakuan Zhu Hengyu, tiba-tiba, ratusan remaja memerah mata mereka dengan penuh semangat. Mereka tahu bahwa Zhu Hengyu tidak memandang rendah mereka, juga tidak membenci mereka. Ini bisa dilihat dari Zhu Hengyu, yang tidak pernah menyembunyikan asalnya. Jika dia benar-benar merasa malu dengan latar belakangnya, maka dia akan melakukan semua yang dia bisa untuk menutupi. Dengan status dan status Zhu Hengyu saat ini, selama dia ingin melakukannya, dia pasti bisa melakukannya. Dalam keheningan, satu demi satu, anak-anak berlutut di satu lutut. Segera, 9 pemuda iblis domba semua berlutut dengan satu tangan dan mengepalkan tangan mereka di kedua tangan. Kami telah melihat Big Brother. Mendengarkan teriakan seragam, Zhu Hengyu tidak bisa menahan tawa.
Tidak ada yang memimpin. Tidak perlu kode rahasia apapun. Wajar bagi setiap orang untuk menangis serempak pada ritme dan kecepatan yang sama. Sambil tersenyum, Zhu Hengyu mengulurkan tangannya dan berkata, "Oke, saudara, mari kita tetap datar." Mendengar saudara laki-laki Zhu Hengyu, semua wajah remaja menunjukkan senyum gembira. Tanpa diduga, saya tidak pernah mengharapkannya, bahkan tidak memimpikannya. Suatu hari, mereka akan menjadi adik Zhu Hengyu. Tidak peduli seberapa berani mereka tidak pernah berpikir bahwa Zhu Hengyu akan menjadi kakak laki-laki mereka suatu hari nanti. Meskipun adik jenis ini hanya dibawa bayang-bayang Zhu Hengyu, adik lelaki yang makan makanan campuran. Namun nyatanya, persahabatan semacam ini tidak lebih buruk dari seorang saudara. Bagi mereka, suatu hari adalah saudara laki-laki tertua, maka hidup seseorang adalah saudara laki-laki tertua. Bagi Zhu Hengyu, mereka adalah adik laki-lakinya suatu hari, dan mereka akan selamanya. Ini adalah aturan Tao. Meskipun tidak ada ketentuan untuk menetapkan dan membatasi, tidak ada kebutuhan untuk peraturan tersebut. Semua orang bergantung padanya, itu artinya. Sekali makna ini hilang, ia tidak dapat bertahan dalam lingkaran ini. Hahaha. Dalam tawa yang hangat, Zhu Hengyu berteriak, "Ayo. Anggur dan daging yang enak, semua dibawa kepadaku, aku ingin merayakannya dengan saudara-saudaraku." Dengan perintah Zhu Hengyu. Segera setelah itu, beberapa kasus dipindahkan. Piring hidangan indah disajikan satu demi satu. Seluruh perkemahan langsung dipenuhi dengan aroma anggur dan daging. Meskipun dikatakan bahwa hampir 100 remaja di kamp masih anak-anak. Sebagai seorang pengemis, apa yang paling dihargai oleh para remaja ini adalah makan, minum, dan minum. Yang disebut mangkuk besar minum dan gagap daging adalah pengejaran dan kerinduan mereka. Ada lagi yang salah, tidak sebagus makan besar. Anggur telah dipatroli 3 kali, dan hidangannya memiliki 5 rasa. Semua orang akhirnya meletakkan cangkir dan makan hampir semuanya. Sampai saat ini Zhu Hengyu menepuk tangannya dan menguraikan pikirannya secara rinci. Kali ini, pemindahan 1 juta orang muda ini ke pulau itu tidak dimaksudkan untuk mengusir mereka dan meninggalkan mereka. Pepatah lama itu baik, beras yang sama, simpan 100 orang. Setiap orang memiliki metode hidup setiap orang, dan mereka tidak dapat dipaksa. Karena mereka sangat agresif dan suka bertengkar, Zhu Hengyu tidak bisa menghentikannya. Fakta telah membuktikan bahwa betapapun bagusnya manajemen, mereka hanya dapat menekan mereka untuk sementara waktu, tetapi mereka tidak dapat menekan mereka untuk seumur hidup. Jika mereka tidak takut mati, apa yang bisa membuat mereka takut? Karena kamu ingin bertarung, itu bagus. Zhu Hengyu secara khusus melukiskan sebuah pulau, sehingga mereka bisa bertarung, ambil, rebut. Seluruh pulau berdiameter ratusan kilometer. 30 kamp militer tersebar secara merata di seluruh pulau. Setiap barak militer, setiap prajurit, hanya menyediakan keamanan hidup paling dasar setiap hari. Pada dasarnya, itu hanya dapat menjamin bahwa setiap orang lapar dan tidak mati, tetapi juga sama sekali tidak memuaskan. Jika Anda ingin makan makanan pedas atau minum makanan pedas, Anda harus berjuang untuk itu. Di pulau itu, Zhu Hengyu mendirikan 10 kamp besar. 10 kamp besar ini tidak hanya memiliki dinding kokoh, tetapi juga memiliki tenda kulit sapi yang sangat indah. Selain itu, selama ke-10 kamp ini ditempati, sejumlah besar persediaan dapat diperoleh setiap hari. Jika Anda ingin makan makanan pedas atau pedas, Anda harus menempati beberapa kamp besar. Jika tidak, Anda hanya bisa mendapatkan persediaan keamanan dasar, dan Anda tidak akan kelaparan jika Anda tidak kenyang. Apalagi, jika Anda berpikir bahwa Anda bisa menjaga wilayah Anda sendiri dan hidup dengan aman, maka Anda salah. Setelah semua 10 kamp ditangkap, mereka ditempati. Kemudian, seluruh pulau akan memasuki dunia yang bermasalah. Di bawah kekacauan, bukan hanya 10 kamp besar. Bahkan kemah tempat anak-anak muda berbakat ini akan menjadi target yang bisa dijarah. Begitu kamp itu jatuh, para pemuda di kamp militer ini kehilangan posisinya. Begitu stasiun jatuh, semua remaja di barak ini akan menjadi tawanan. Legiun yang merebut barak ini dapat memilih tentara elit dari tawanan, bergabung dengan tim mereka, dan memperkuat kekuatan dan kekuatan mereka. Setiap kali kamp militer ditangkap, maksimal 3.000 tentara dapat dipilih dari tawanan untuk bergabung dengan tim mereka. Namun, kekuatan total masing-masing kekuatan tidak dapat diubah. Jika 3.000 tentara dipilih, maka 3.000 prajurit harus dihilangkan. Kekuatan total masing-masing barak harus dipertahankan pada 30.000. Dari sekarang ke sekarang, ada 30 barak militer di pulau itu, masing-masing dengan 30.000 orang, dengan total 900.000 orang. Jumlah ini tidak pernah bisa diubah. Lagi pula, setiap kapal perang besar membutuhkan setidaknya 3.000 orang untuk mengendalikannya. 10 kapal perang terdiri dari 30.000 prajurit. Oleh karena itu, 30.000 orang adalah satu unit. Di luar angka ini, tidak terlihat di darat. Tapi begitu naik ke kapal perang dan pergi ke laut, Anda akan menemukan masalahnya. Tanahnya sangat luas dan dapat menampung banyak orang. Namun, ruang di kapal perang pada akhirnya terbatas.
Berapa banyak orang yang seharusnya, yaitu berapa banyak orang, tidak ada yang bisa kurang, tidak lebih. Oleh karena itu, meskipun tentara yang menangkap Kam lawan mampu merekrut anggota di antara para tawanan. Namun, sebanyak yang direkrut, sebanyak yang harus dihilangkan. Kekuatan total harus dipertahankan pada 30.000 yuan, satu tidak bisa kurang, dan tidak ada yang bisa lebih. Karena itu, di dalam setiap legiun, kita harus selamat dari yang terkuat. Jika Anda berkinerja baik, Anda bisa makan pedas dan pedas dengan kemuliaan dan kemuliaan tertinggi. Dan jika Anda tidak melakukan dengan baik dan mencuri peluang, Anda pasti akan tersingkir. Begitu mereka dihilangkan, mereka tidak boleh lezat atau pedas. Tidak dapat memiliki kemuliaan dan kemuliaan tertinggi. Dengarkan uraian Zhu Hengyu. Di Kam, semua mata remaja berbinar. Di masa lalu, meskipun mereka suka bertarung, mereka telah bertarung. Tetapi pada kenyataannya, mereka tidak bersaing untuk kepentingan aktual. Apa yang mereka perjuangkan adalah hak dan kualifikasi untuk meminta makanan di blok tertentu. Lagi pula, dalam satu blok, makanan yang bisa meminta per unit waktu terbatas. Anda pergi, maka yang lain tidak akan bisa melakukannya lagi. Tapi sekarang berbeda. Mereka berjuang untuk keuntungan nyata. Menempati kamp militer, Anda bisa makan minuman pedas yang lezat, Anda bisa mendapatkan sumber daya yang besar. Jika Anda tidak dapat menangkap barak, Anda harus makan teh kasar dan nasi telanjang untuk mempertahankan makanan dan pakaian. Begitu ada legiun, mereka secara bersamaan menangkap 10 barak di pulau itu. Maka seluruh putaran hegemoni akan sepenuhnya berakhir. Jika tidak ada legiun dan Anda dapat menempati 10 barak pada saat bersamaan. Kemudian, setelah bulan berakhir, seluruh putaran hegemoni akan sepenuhnya berakhir. Menurut kinerja aktual dari berbagai legiun, hadiah besar akan diberikan ketiga legiun teratas. Ada uang, keabadian, senjata, baju besi. Pada dasarnya, selama Anda dapat memikirkan segala sesuatu yang berkaitan dengan tentara, Anda dapat menemukannya di sini. Tentu saja, apa yang disebut hadiah itu bukan hanya selai otak. Menurut kinerja setiap legiun, Anda bisa mendapatkan poin yang berbeda. Semua hadiah harus ditukar dengan poin. Semakin tinggi poin legiun, semakin baik hasilnya. Anda dapat membeli senjata dan baju besi untuk meningkatkan kekuatan pasukan. Eliksir dapat dibeli untuk meningkatkan kekuatan setiap prajurit di legiun. Anda juga dapat menukar poin dengan uang, dan kemudian menyewa seorang master dengan harga tinggi untuk bergabung dengan tim Anda dan membawa diri Anda untuk menang. Namun, tidak begitu mudah untuk mendapatkan poin. Jika Anda tidak berkinerja baik, saya khawatir Anda tidak akan mendapat satu poin pun. Misalnya, jika Anda menangkap kamp militer, Anda bisa mendapatkan 100.000 poin. Dalam sebulan, jika Anda menangkap 10 kamp militer satu demi satu, Anda akan mendapatkan 1 juta poin. Perlu disebutkan bahwa 1 juta poin ini adalah hadiah terpisah. Tidak tumpang tindih dengan 100.000 poin yang merebut setiap barak. Jika Anda memiliki legiun, Anda dapat secara bersamaan menangkap dan menempati 10 barak selama lebih dari 3 hari. Itu telah menyelesaikan tujuan akhir hegemoni. Ini akan menjadi hadiah satu kali sebesar 30 juta poin. Rata-rata, setiap anggota akan menerima hadiah 1000 poin. Sebaliknya, 29 legiun lainnya akan mengurangi 1 juta poin untuk setiap tim. Jika skornya 0, itu akan dikurangi. Dengan cara ini, praktik favoritisme dan penipuan sepenuhnya dihilangkan, dan penipuan dilakukan. Sekali tim akan mencapai tujuan akhir hegemoni. Kemudian 29 tim lainnya semua akan menjadi gila. Imbalan yang diperoleh oleh Corps Overlord diperoleh dari 29 tim lainnya. Pada dasarnya, semua orang harus dikurangkan. Untuk mempertahankan poin mereka, semua orang harus putus asa. Adapun membeli, tidak ada kemungkinan untuk membeli. Orang-orang muda yang hidup dengan mengemis tidak memiliki kekayaan sama sekali. Bahkan jika ada, itu tidak cukup. Poin bisa langsung ditukar dengan uang, dan harta yang tidak bisa dibeli dengan uang. Dan jika Anda ingin menukar uang dengan poin, Anda juga tidak memikirkannya. Oleh karena itu, poin jelas lebih langka dan lebih berharga daripada uang. Selain itu, perlu disebutkan bahwa poin tidak bisa diperdagangkan. Ini poin Anda, dan Anda tidak bisa menukarnya dengan orang lain. Makan dan minum sambil mendengarkan penjelasan Zhu Hengyu. Di seluruh kamp, semua orang penuh energi, dan dia berharap bisa segera melakukannya. Setelah cukup minum, apa yang Zhu Hengyu harus katakan, apa yang harus dia jelaskan, telah dinyatakan. Segera, semua remaja bubar, dan masing-masing kembali ke wilayahnya sendiri, dan mengangkat semua upayanya. Kamp-kamp militer tempat lebih dari 900.000 anak muda semuanya dibangun dalam minggu terakhir menggunakan akun militer siaga lama. 10 kamp militer yang bersaing adalah kamp-kamp yang awalnya digunakan oleh militer yang ditempatkan di pulau ini. Selama ribuan tahun terakhir, pasukan Departemen Sihir Pulau Luar Domba Sihir telah tinggal di kamp-kamp ini. Saat ini, dalam 10 barak ini, ada Sekte 3000, tetapi ada 27 murid dari Sekte Tubuh Setan.
Meskipun jumlahnya, murid-murid Jianzong ini hanya 3.000, 10 kali lebih sedikit dari 30 pasukan remaja, tetapi mereka jauh lebih tinggi di jajaran setan. Pada dasarnya, remaja yang sangat berperang ini tidak kalah dengan peringkat iblis. Yang terendah adalah lebih dari 10 badan sihir. Yang lebih tinggi memiliki 13 atau 4 segmen, dan bahkan mendekati 15 segmen. 30.000 hingga 3.000, tetapi perbedaan dalam tingkat tubuh sihir lebih dari 6. Karena itu, tidak mudah menangkap 10 kam militer. Tapi sebaliknya, tidak mudah bagi murid-murid Jianzong untuk menjaga barak. Meskipun peringkat tubuh lawan adalah 5 atau 6 lebih rendah dari mereka, jumlahnya 10 kali lebih tinggi dari mereka. Apalagi menurut peraturan yang ditetapkan Zhu Hengyu. Setiap kali mereka berhasil mengadakan satu hari, mereka dapat secara otomatis mendapatkan poin tertentu. Setelah barak ditangkap, berhentilah mengumpulkan poin. Karena itu, untuk mendapatkan lebih banyak poin, dengan imbalan para dewa armor, senjata yang berharga itu, mereka harus menemukan cara untuk menjaga barak. Kalau tidak, tidak ada kesempatan untuk mendapatkan uang gratis seperti itu. Segera, 1 minggu berlalu. Dalam seminggu, di dalam kamp, semua orang sudah terlatih dan siap untuk perang. Seminggu kemudian, saat matahari baru terbit dari permukaan tanah, akhirnya, babak pertama hegemoni dibuka. Kabut di pagi hari belum menyebar, dan di dalam 30 kamp militer ada aliran orang yang stabil. Untuk saat ini, para remaja ini belum menerima pelatihan militer. Oleh karena itu, semua orang berbaris dalam formasi yang tersebar dan berkendara sampai ke barak terdekat. Menurut aturan, selama kamu bisa menangkap barak, kamu bisa mendapatkan poin. Jika Anda menangkap kamp militer, Anda bisa mendapatkan 100.000 poin. Rata-rata, setiap orang bisa mendapatkan 3 poin. Untuk saat ini, menukarkan poin untuk harta terlalu jauh. Yang paling penting bagi semua orang adalah pasokan perbekalan setiap hari setelah pendudukan kamp militer. Itu benar-benar ikan besar dan daging, dan mulutnya penuh minyak. Hanya memikirkannya saja, semua remaja sudah mengeluarkan air liur. Lebih dari 30 kamp besar, yang semuanya dikirim oleh tentara. 30 pasukan, seperti 30 ular panjang, keluar dari kamp dan berjalan menuju barak. Karena hanya ada 10 kamp militer, ada 30 kamp untuk kaum muda. Oleh karena itu, setiap barak menjadi sasaran 3 legiun secara bersamaan. 30-an ribu resimen mendekati 10 barak dari arah yang berbeda. Menghadapi ini, para murid Jianzong di 10 kamp militer tidak bisa menahan panik. Di setiap barak, hanya ada 3.000 murid SWAT Sek. Meskipun kekuatan mereka lebih tinggi daripada remaja dengan lebih dari 6 tahap. Namun, hanya ada 3.000 orang di setiap barak. Hanya 3.000 hingga 30.000, mereka telah kehilangan hati. Tapi sekarang, 3.000 hingga 90.000, apalagi yang harus diperjuangkan. Sama seperti semua murid Jianzong panik, perintah itu disampaikan di atas. 3.000 murid Jianzong dibagi menjadi 3.000 tim. Para prajurit dibagi menjadi 3 cara untuk mencegah tim yang mencoba menyerang mereka. Sekarang setelah perintah itu diberlakukan, para murid Jianzong secara alami tidak perlu panik lagi, mereka hanya bisa melaksanakannya. Segera, dalam 10 kamp militer, 30 tim dengan cepat bergegas keluar, dan mereka dicegat menuju pasukan muda. Mulai sekarang, dalam 10 kamp militer, semua pergi ke kamp. Jika pada saat ini, salah satu pasukan remaja mengirim tim tentara kejutan untuk menyerang 10 barak ini, dijamin bahwa mereka dapat menduduki barak ini tanpa pertempuran. Tapi jelas, remaja ini hanyalah gangster jalanan, pengemis. Mereka tidak pernah menerima pelatihan dan memiliki sedikit pengetahuan dan penggunaan taktik strategis. Ini bisa dilihat dari formasi mereka yang tersebar dan pawai yang tidak curiga. Mereka tidak tahu apa-apa tentang perang sungguhan. Komandan 10 kamp militer tidak lain adalah Zhu Hengyu. Bukan hanya para remaja ini yang membutuhkan pelatihan dan olahraga. Sebagai panglima tertinggi, mengapa Zhu Hengyu tidak membutuhkan pelatihan atau olahraga? Intinya, Zhu Hengyu dan para remaja ini tidak jauh berbeda. Mereka semua adalah pengemis dan belum mengalami pelatihan profesional. Strategi Pulau Domba Darah yang akan dimulai sebenarnya tidak lebih dari perhitungan dan analisis. Zhu Hengyu menggunakan analisis dan penilaian rasional. Bahkan, Zhu Hengyu juga orang asing dalam perang nyata. Dia juga bingung tentang penggunaan strategi dan taktik. Legiun muda itu adalah anggota baru yang tidak terlatih. Zhu Hengyu sebenarnya hanya seorang komandan yang tidak berpengalaman. Tidak ada yang harus menertawakan siapapun, dan tidak ada yang harus memandang rendah siapapun. Saat ini, Zhu Hengyu memadatkan tubuh perang iblis, melambaikan sepasang sayap iblis, menggantung di langit. Yang merendahkan mengamati penyebaran pasukan di masing-masing 30 kamp militer. 10 kamp militer, total 30.000 murid Jianzong, meskipun kekuatannya lebih tinggi dari 6 segmen tubuh sihir. Namun, mereka jelas berada di sisi yang lemah. Perbedaan antara 30.000 murid Sekte Pedang dan 900.000 korps pemuda terlalu besar. Apa yang Zhu Hengyu harus lakukan adalah menggunakan kecerdikan dan kecerdikannya, dan menggunakan strategi dan taktik sebanyak mungkin.
Zhu Hengyu harus memerintahkan 30.000 murid pendekar pedang ini dan menjaga 10 barak. Menghadapi dampak yang tak berkesudahan dari 900.000 korps pemuda, Zhu Hengyu ingin tahu berapa lama dia bisa bertahan. Ini adalah ujian tidak hanya untuk 900.000 korps pemuda, tetapi juga untuk para murid dari 30.000 Jianzong, dan juga merupakan ujian besar bagi Zhu Hengyu, panglima tertinggi. Kenyataannya adalah, jika ada 900.000 legiun remaja, mereka akan dengan aman mencapai 10 kamp militer. Dari 90.000 menjadi 3.000, pertempuran seperti itu tidak mungkin untuk dilawan. 10 kamp militer semuanya akan jatuh dalam sehari. Sekali ini masalahnya, bukan hanya 30.000 murid sekte pedang yang gagal. Komandan ini, Zhu Hengyu, jelas tidak relevan. Di bawah perintah Zhu Hengyu, 30.000 orang melewati jalan dan melancarkan serangan mendadak pada legiun muda dari lokasi yang dipilih dengan cermat oleh Zhu Hengyu. Jujur saja, remaja-remaja berusia belasan ini memiliki pengalaman terlalu sedikit. Tim yang terdiri dari 30.000 orang menarik lebih dari 3.000 meter, yang sepanjang 6 mil. Ketika 1.000 tim murid Jianzong tiba di medan perang, mereka dengan cepat dibagi menjadi 10-100 tim, dan kemudian mulai pembantaian gila. Tentu saja, pembantaian di sini hanyalah kata sifat. Zhu Hengyu bukan orang gila, bagaimana ia bisa memerintahkan bawahannya untuk membantai para pemuda ini? Hegemoni pulau yang disebut ini hanyalah sebuah permainan. Yang disebut pembantaian sebenarnya bukan tentang siapa yang harus dibunuh. Anak-anak muda yang berpartisipasi dalam hegemoni pulau, serta para murid moyang Jianzong, mengenakan baju kulit yang kuat. Seluruh rangkaian pelindung kulit melindungi semua titik, dan itu terlindungi dengan baik. Namun, pelindung kulit dari bagian-bagian vital ini telah diperlakukan secara khusus. Kantung darah tipis menempel di permukaan baju kulit. Setelah baju besi kulit di lokasi ini diserang, kemudian, kantung darah di permukaan armor kulit akan pecah. Cairan merah yang terkandung dalam kantong darah akan mengalir keluar dan menodai seluruh set baju besi. Setelah kantung darah ditusuk, itu sama dengan kematian. Semua remaja dengan kantong air yang tertusuk akan segera menghentikan semua tindakan dan keluar dari putaran permainan ini. Menurut aturan, mereka sudah mati dalam putaran hegemoni ini. Sekarang dia sudah mati, bagaimana dia bisa terus berjuang? Selain itu, perlu disebutkan, senjata yang didistribusikan oleh semua orang adalah pedang kayu dan pedang, dan kekuatan penghancur mereka sangat terbatas. Begitu kekuatannya terlalu besar, pedang kayu dan pedang kayu ini akan pecah. Di atas langit, Zhu Hengyu terus-menerus mengamati situasi pertempuran setiap unit di atas tanah. 10 kamp militer mengirim 30 tim yang terdiri dari 1.000 orang. 30.000 tim dibagi menjadi 300 tim. Murid-murid Jianzong yang terorganisir, disiplin, dan terlatih secara profesional ini segera memulai pembantaian yang gila. Para prajurit dan pion dari pasukan remaja terlalu rapuh. Dalam hal kekuatan individu, jarak melebihi 6 segmen tubuh sihir. Hanya kesenjangan antara ketiga setan telah membentuk naksir absolut. Kesenjangan antara 6 segmen tubuh, dalam kondisi normal, harus menjadi lonjakan. Dapat dikatakan bahwa satu-satunya kesempatan bagi legiun muda adalah bergantung pada sejumlah besar orang untuk menumpuk otak. Dengan keunggulan jumlah itu, mengepung murid-murid Jianzong ini. Tapi sekarang, legion remaja ini terlalu ceroboh, dan bagian depannya terlalu panjang. 30.000 orang, barisan penuh sepanjang 6 mil. Setelah diserang di depan, mereka yang ingin mendukung di belakang tidak bisa mendukungnya. Lagi pula, jaraknya terlalu jauh. Akhirnya tiba di medan perang, tetapi lawan telah mengevakuasi daerah tersebut. Itu ketika para remaja diam-diam merajuk karena mereka melemparkan ruang kosong. Bagian belakang diserang lagi. Karena tentara elit sudah berlari ke depan, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan balik terhadap serangan 100 anggota tim murid Jianzong. Para murid Jianzong jauh lebih kuat dari para remaja ini. Jika Anda ingin mengejar, pihak lain tidak akan melarikan diri. Jika Anda ingin melarikan diri, pihak lain tidak akan mengejar. Ini bukan pertandingan yang dekat. Pembantaian gila. Meskipun tidak ada yang benar-benar mati selama seluruh pertempuran. Namun, di bawah pencekikan 300 orang, para prajurit pasukan muda tidak memiliki perlawanan sama sekali. Kantong darah terputus dalam sekejap dan konyol-konyol berdiri di sana. Tapi, fitur terbesar dari korps pemuda adalah keras kepala dan keras kepala. Apa yang salah? Bahkan jika itu mati, itu akan memercikan darah Anda. Karena itu, meski banyak mitra, satu demi satu dibantai. Tetapi mereka tidak takut, mereka juga tidak melarikan diri. Belum lagi, ini bukan benar-benar mati. Bahkan jika mereka akan mati dalam pertempuran, mereka tidak pernah melarikan diri. Karena itu, bahkan jika dia tahu dia tidak bisa bertarung, semua remaja bergegas ke medan perang. Lalu, di bawah komando Zhu Hengyu, tim 300 orang melancarkan serangan mendadak ke 30 barak. Sementara semua remaja korps pemuda berlari keluar dari barak dengan putus asa. 30 ratusan bergegas ke barak korps junior dan memotong tiang bendera di tengah barak. Menurut peraturan, setelah tiang bendera ditebang, kamp ini dianggap telah jatuh.
Dikonversi ke pertempuran sebenarnya. Semua orang telah menerobos barak Anda, dan jangan membakar biji-bijian Anda. Setelah pasokan biji-bijian dan rumput hilang, tidak ada gunanya bahkan jika orang masih ada di sana. Bahkan jika Anda lapar, Anda bisa membuat mereka kelaparan sampai mati. Hegemoni pulau babak pertama berakhir. Sejak pagi hari, 30 batalion besar mulai mengirim pasukan. Semua 30 kam jatuh. Seluruh proses memakan waktu kurang dari 3 jam. Dari awal pertempuran di pagi hari, hingga siang hari, semua 30 kam besar jatuh. Seluruh proses dapat digambarkan sebagai singkat dan intens. Menghadapi hasil ini, semua remaja bingung. Mereka kehilangan 900.000 hingga 30.000. Bahkan, usia para murid Jianzong tidak lebih tua dari mereka. Jangan melihat jajaran tubuh iblis murid Jianzong, yang 6 tingkat lebih tinggi dari mereka. Tetapi usia sebenarnya lebih muda dari remaja ini. Pada dasarnya, setiap orang sebenarnya memiliki usia yang sama. Menghadapi hasil ini, semua orang agak tidak dapat diterima. Dari 900.000 hingga 30.000 yang akhirnya menang. Bagaimana mereka menerima hasil ini? Mungkinkah dikatakan bahwa mereka benar-benar sangat lemah dan tidak berguna? Menghadapi hasil ini, Zhu Hengyu sebenarnya tidak mengharapkannya. Dia hanya mengikuti formulir di medan perang, terus-menerus membuat satu keputusan demi satu, dan memberikan satu perintah demi satu. Ketika putaran pertama hegemoni pulau berakhir, Zhu Hengyu sendiri tidak tahu apa-apa. Apakah sudah selesai begitu cepat? Anda tahu, dalam desain Zhu Hengyu, isi inti hegemoni pulau sebenarnya adalah pertempuran antara 30 legiun muda. 10 kam besar sebenarnya hanya hiasan. Dari 30.000 hingga 900.000, mustahil untuk memenangkan pertempuran seperti itu. Dengan berakhirnya babak pertama hegemoni pulau, banyak prajurit korps junior sedikit tidak dapat diterima. Meskipun semua orang pada usia yang sama, para murid Jianzong, setelah semua, mulai menerima pelatihan formal dari awal ingatan mereka. Mereka semua dilahirkan dalam keluarga yang kuat dan menerima pendidikan yang baik sejak kecil. Meskipun hanya ada 30.000 orang, mereka benar-benar dapat membunuh para pengemis yang sedang mengemis di jalanan. Karena itu, mustahil bagi mereka untuk memenangkan pertarungan semacam itu. Selama seluruh pertempuran, hanya lebih dari 700 murid Jianzong yang dipotong darahnya karena berbagai alasan. 29.200 lainnya plus murid Jianzong masih utuh. Di mata semua remaja, perkelahian semacam itu tidak adil. Secara pribadi merasakan kekuatan sejumlah besar murid Jianzong. Dia dibunuh oleh murid Jianzong, tetapi dia tidak bisa mengambil lawan. Semua orang merasa bahwa murid-murid Jianzong ini benar-benar tak terhentikan dan tak tertahankan. Zhu Hengyu tidak menjelaskan banyak hal. Disebut demikian, lebih baik melihatnya daripada mendengarnya. Tidak ada yang lebih meyakinkan daripada fakta. Segera, semua murid Jianzong telah mundur ke benteng. Dalam 10 benteng, setiap benteng memiliki 3.000 murid Jianzong ditempatkan. Lalu, di bawah perintah Zhu Hengyu, 900.000 Juvenile Legion dibagi menjadi 10 kelompok. Setiap 90.000 tentara dari pasukan remaja mengepung 10 kam militer. Lalu, dengan perintah Zhu Hengyu, pertempuran dimulai lagi. Adapun arah dan hasil pertempuran, tidak perlu mengatakan lebih banyak. Ketika pasukan berkekuatan 90.000 orang berkerumun, itu segera menghanyutkan barak. Bagaimana jika murid 3000 SWAT Sek lebih kuat? Bahkan jika mereka dapat membunuh satu dengan pedang. Tapi ada 90.000 pion di sini, kapan mereka akan membunuh mereka? Lagi pula, 90.000 remaja ini penuh dengan orang, lagi pula, mereka adalah orang besar yang hidup. Satu-satu, mereka benar-benar bukan lawan. 2 ke 1 dan 3 ke 1 juga tersedak. Tetapi 10 orang mengalahkan Anda, tidak bisakah Anda mengalahkan mereka? Bahkan jika 10 tidak bisa mengalahkan, bagaimana dengan 20 atau 30? Oleh karena itu, 90.000 korps pemuda pada dasarnya menuduh tentara sekali dan sepenuhnya memenangkan barak. 3.000 murid sekte pedang semua dibunuh. Dan tidak ada dari mereka yang selamat. Menghadapi hasil ini, semua tentara dari pasukan remaja melompat dengan sorak-sorai. Tidak ada yang perlu menjelaskan, mereka semua memahaminya. Dibandingkan dengan kekuatan pribadi, mereka memang bukan lawan murid Jianzong. Tetapi selama mereka bersatu, dengan keunggulan jumlah, mereka dapat sepenuhnya menangkap barak. Lalu, semua orang pindah ke barak berikutnya. Kali ini, itu adalah 3.000 murid Jianzong yang bertanggung jawab atas pertahanan. Tetapi penyerang berubah menjadi 30.000 tentara muda. Setelah perang, kam militer jatuh lagi. Tapi kali ini, sebelum 3.000 murid sekte pedang bertempur sampai mati, mereka telah menarik banyak pemakaman. Setelah murid Jianzong terakhir terbunuh, 30.000 korps pemuda juga menewaskan lebih dari 12.000 orang dalam pertempuran. Meskipun dia memenangkan kemenangan terakhir, itu hanya kemenangan yang mengerikan. Melihat lebih dari 18.000 pion yang tersisa, semua orang tertawa pahit. Dengan kekuatan legiun, memang mampu menangkap barak. Tetapi kerusakan yang seharusnya terjadi masih akan terjadi, dan itu akan sangat besar. Bagaimana jika dia nyaris tidak menangkap barak?
Setelah ke-10 kamp militer diduduki, mereka dapat memasuki dunia yang kacau. Di dunia yang kacau, semua pasukan bisa saling menyerang. Ada 30.000 tentara, tetapi Anda memiliki kurang dari 20.000 tentara. Bagaimana Anda melawan ini? Berpikir cepat, semua remaja akhirnya menyadari bahwa permainan yang tampaknya sederhana ini sama sekali tidak sederhana. Murid-murid Jianzong di 10 barak ini bukanlah apa-apa. Mereka juga akan mengambil inisiatif untuk menyerang. Respons yang buruk, mereka bahkan akan dihancurkan oleh tentara barak. Selain itu, para murid Jianzong di 10 kamp militer itu juga bisa mendapatkan poin. Setiap kali Anda bersikeras tidak ditangkap, setiap murid Jianzong akan mendapatkan beberapa poin. Setiap binatang yang membunuh seorang legioner muda juga akan menerima bagian dari poin. Setiap kali Anda menangkap kamp besar legiun junior, Anda juga akan mendapatkan beberapa poin. Seperti hari ini, 10 barak memusnahkan semua 30 legiun muda, maka semua murid Jianzong akan dibagi menjadi 10 juta poin. Jumlah poin yang diperoleh sama dengan jumlah pasukan muda yang menduduki 10 kamp militer pada saat yang sama dan menahannya selama 3 hari untuk mencapai dominasi pulau. Setelah 2 pertempuran berturut-turut, semua orang sudah mengerti. Jelas, pengaturan ini sangat masuk akal. Fakta telah membuktikan bahwa 3.000 murid Jianzong tidak dapat mengalahkan 30.000 tentara muda. Hanya saja jika legiun muda menyerang, kerusakannya akan sangat hebat. Akibatnya, begitu mereka memasuki dunia yang bermasalah, mereka mungkin dikalahkan oleh legiun muda lainnya. Lebih baik bersatu dengan legiun lain di sekitar untuk menyerang barak. Dengan cara ini, kerugian tidak hanya diminimalkan. Selain itu, bahkan jika masih ada kerugian, jika 2 atau 3 legiun berbagi tanggung jawab, kerugian dapat diminimalkan. Berbicara tentang, di babak pertama, Angkatan Darat Junior menderita kerugian besar. Mereka berpikir bahwa tanpa memasuki kekacauan, semua pasukan tidak diizinkan untuk saling menyerang, jadi mereka benar-benar aman. Tanpa diduga, tentara di dalam barak benar-benar bisa meninggalkan barak dan menyerang mereka. Apalagi, melalui babak pertama, semua orang juga menemukan masalah mereka sendiri. Formasi selama pawai terlalu longgar dan garis depan terlalu panjang. Setelah diserang, itu tidak dapat didukung dalam waktu. Sangat mudah untuk dimakan oleh musuh secara bertahap. Selain itu, terlalu sulit untuk memobilisasi bidak. Saya sering lupa akan hal ini. Satu tanpa sengaja, bahkan kamp besar pun hilang. Hari ini, semua remaja merasakan keputusasaan. Ketika mereka bertarung dengan sengit di garis depan, tiba-tiba menemukan seorang prajurit yang luar biasa, tiba-tiba muncul di depan kamp. Jika memungkinkan, mereka ingin terbang kembali ke kamp besar dalam sekejap dan menggunakan darah dan daging mereka untuk memblokir pasukan musuh yang menyerang. Sangat disayangkan bahwa mereka tidak akan terbang. Meskipun mereka sudah berlari mati-matian, mereka masih terlambat. Saya hanya bisa menonton tentara seni bela diri, dan pergi ke kamp besar dan memotong bendera pertempuran mereka. Faktanya, meskipun pertempurannya sengit, kematian dan cedera pasukan remaja tidak terlalu besar. Sepanjang pertempuran, para prajurit dari pasukan remaja dipindahkan dari orang ke orang. Kebanyakan orang berlari bolak-balik, tetapi bahkan bayangan musuh tidak tersentuh. Beberapa yang beruntung, yang bertemu satu sama lain dan bertemu dengan prajurit muda. Tetapi karena kesenjangan dalam kekuatan, dia langsung terbunuh sedetik. Dalam kasus 1-1, mereka sama sekali bukan lawan satu sama lain. Hanya ketika mereka berada dalam kelompok, lebih banyak lebih sedikit, mereka akan memiliki kesempatan untuk menang. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus saya lakukan? Dalam 3 hari koreksi berikutnya, semua pasukan memikirkan masalah ini. Sangat disayangkan bahwa pertanyaan yang begitu mendalam, bagaimana mungkin beberapa anak di usia awal puluhan mereka pikirkan saja, Anda bisa memikirkannya dan memahaminya. Dalam keputusasaan, Kepala 30 Legiun dan Wakil Kepala bersatu dan mengajukan permohonan kepada Zhu Hengyu. Saya harap dia bisa menyediakan beberapa buku yang merekam seni perang, strategi, taktik, dan menunjukkannya. Menghadapi permintaan seperti itu, Zhu Hengyu tidak bisa menahan tawa. Ini adalah bagaimana orang. Anda memaksa mereka untuk belajar, mereka tentu tidak akan belajar dengan baik. Bahkan jika mereka dipaksa menggunakan tongkat, mereka memancing selama 3 hari dan mengeringkan jala mereka selama 2 hari. Tapi sekarang, Zhu Hengyu tidak mengatakan apa-apa, tetapi mereka mengambil inisiatif untuk belajar. Zhu Hengyu percaya, orang-orang ini pasti akan berkonsentrasi pada penelitian, analisis, dan pembelajaran. Zhu Hengyu mengeluarkan 13 jilid buku tentaranya. 13 jilid buku prajurit ini tidak dikumpulkan dan diorganisir oleh Zhu Hengyu. Zhu Hengyu yang menemukannya dari rak buku Istana Es. Seperti pepatah lama, ada sedikit kebencian saat buku itu digunakan. Ketika tidak perlu menggunakan seni perang sebelumnya, Zhu Hengyu tidak berpikir betapa pentingnya ke-13 jilid buku perang itu. Hanya dalam beberapa hari terakhir ketika Zhu Hengyu akan menggunakan seni perang, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada terlalu banyak pengetahuan yang perlu dia pelajari. 13 volume buku perang dikumpulkan dan disortir oleh Xuan Bing Mo Huang.
Pada saat itu, dengan 13 jilid buku perang inilah Kaisar Xuanbing Iblis bisa menang dan tak terkalahkan. Kalau tidak, jika ada kapal lapis baja yang kuat di langit, itu mungkin tidak terkalahkan. Mereka yang berpikir bahwa selama kapal itu kuat, mereka tidak akan memiliki kerugian, mereka haruslah orang awam yang tidak memahami urusan militer. Ada banyak faktor yang menentukan hasil perang. Tentu saja, tidak mungkin bagi Zhu Hengyu untuk secara langsung mengirim 13 buku tentara. Buku militer yang begitu berharga, bukan sembarang orang, memenuhi syarat untuk menonton dan belajar. Bukannya Zhu Hengyu terlalu pelit untuk mengeluarkannya agar orang lain tidak bisa belajar. Intinya adalah bahwa begitu buku militer yang sangat berharga bocor dan dikendalikan oleh klan iblis, masalahnya menjadi lebih besar. Setelah klan iblis mempelajari seni perang Kaisar Xuanbing Iblis, itu akan terlalu menakutkan. Bahkan Zhu Hengyu tidak bisa menilai apa konsekuensinya. Satu tanpa sengaja, suku domba iblis mungkin harus membayar harga yang menyakitkan untuk kelalaian Zhu Hengyu. Bukan tidak mungkin memiliki yang buruk, atau bahkan dihilangkan karena itu. Begitu ini terjadi, Zhu Hengyu bisa menjadi pendosa bangsa. Mengapa di zaman kuno, mereka yang disebut skolastik itu berhati-hati dan berhati-hati ketika diteruskan? Alasannya adalah bahwa kekuatan keterampilan unik ini terlalu besar. Digunakan untuk kebaikan itu bisa bermanfaat bagi dunia. Jika Anda menggunakannya untuk kejahatan, Anda dapat membuat masalah. Jelas 13 jilid buku Kaisar Xuanbing Iblis milik harta semacam ini jatuh ke tangan orang yang tepat, tentu saja, dapat melindungi klan domba iblis dan bermanfaat bagi rakyat. Tetapi jika Anda tidak hati-hati, itu mungkin dihancurkan oleh klan domba iblis. Oleh karena itu, Zhu Hengyu tidak akan mudah untuk mengajarkan 13 buku tentara ini. Bagian dasarnya tidak masalah. Bagaimanapun, bagian dasar dari setiap buku militer sebenarnya sama. Dikonversi menjadi aritmatika, itu hanya 1, 2, 3, 4 penambahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Sulit untuk bermain dengan bunga. Namun, sulit bermain bunga, bukan berarti Anda tidak bisa bermain bunga. Ini dunia, tidak ada yang mutlak. Karena itu, Zhu Hengyu harus membaca, memahami, mencerna, dan menyerap 13 buku militer ini secara detail. Hanya jika ada pilihan, itu bisa diajarkan secara eksternal. Rahasia inti seperti tabel perkalian tidak bisa dengan mudah dirilis. Karena itu, meskipun lebih dari 900.000 remaja telah berulang kali memintanya, untuk saat ini, Zhu Hengyu belum menyetujui mereka. Meskipun mereka setuju untuk memberi mereka buku-buku perang dan buku-buku perang, mereka tidak sekarang, juga tidak tersedia secara bebas. Untuk saat ini, tidak ada yang punya poin, bahkan jika ada buku militer, mereka tidak mampu membelinya. Setelah menerima berita ini, semua remaja agak kecewa. Tetapi ketika saya memikirkannya, selama saya punya poin, saya bisa menggunakan poin untuk menukar buku militer. Semua orang segera mendorong energi. Itu benar, bayi seperti buku perang dan buku perang dapat dipelajari dan dikuasai oleh siapapun. Saya tidak akan mengatakan apapun. Atau bersiap-siap untuk ronde berikutnya dari pertempuran pulau, dan dapatkan poin lebih sedikit. Segera, setelah istirahat selama 1 minggu, hegemoni pulau putaran kedua secara resmi dimulai. Tidak seperti yang terakhir kali ini, Zhu Hengyu tidak pergi ke depan untuk memerintahkan para murid Jianzong di 10 kamp militer. Alih-alih mundur dan belajar keras, mempelajari 13 jilid buku perang dan buku perang yang ditinggalkan oleh Xuanbing Mo Huang. Serangkaian buku militer ini disebut Xingyun Art of War. Nama seni perang agak etereal. Mungkin diambil dari ketidakkekalan prajurit, ketidakkekalan air. Pikirkan awan perjalanan pada hari itu, bukankah itu hanya berubah, tidak terbayangkan. Seni perang yang sebenarnya seharusnya seperti ini. Seperti awan di langit, tidak ada apa-apa, seperti kabut, hujan, dan angin. Setelah diluncurkan, akan ada turbulensi dan guntur. Mengangguk takjub, hanya dari nama seni perang ini, Zhu Hengyu merasakan rasa misterius dan mendalam tak terduga. Begitu strategi Cloud dijalankan dengan ekstrim, dan diperintahkan, pasukan pasti akan mengalir seperti awan. Menyapu semua jalan, itu pasti akan seperti angin dan awan, hanya menghapus semua musuh. Adapun sudut kiri atas buku prajurit itu, karakter Chu yang besar. Sebaliknya, untuk saat ini, Zhu Hengyu tidak dapat menentukan artinya. Apakah itu keluarga kerajaan Chu, pernah menjadi koleksi buku? Atau apakah buku militer ini dulunya adalah iblis bermarga Chu, atau kumpulan iblis? Alasan tebakan ini adalah ada karakter Qin biru di sudut kanan bawah buku prajurit itu. Tidak perlu ragu, ini pasti diukir oleh Xuanbing Mo Huang, Qin Sheng. Sebentar lagi, Zhu Hengyu menggigit jari telunjuknya dan dengan lembut menulis karakter merah tua Zhu di sudut kiri bawah buku prajurit itu. Lagi pula, sekarang set buku perang ini, tetapi koleksi Zhu Hengyu. Dengan anggukan kepuasan, Zhu Hengyu membuka volume pertama bingsu dan mempelajarinya dengan cermat. Itu hanya, di sudut hati, ada sedikit keraguan. Chu, Xingyun, ini sepertinya familiar.
Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.